Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31 sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 22 sampai 28 Oktober tahun 2023. Bunyinya sebagai berikut. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andaikan telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ada sebuah cerita ilustrasi terjadi di sebuah kota kecil di daerah pegunungan di Eropa pada beberapa abad yang lalu. Seorang bangsawan sedang memikirkan warisan apa yang akan ditinggalkannya bagi penduduk kota itu. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk membangun sebuah gereja sebagai warisan. Gambar rencana bangunan gereja yang lengkap dirahasiakan kepada masyarakat karena sang bangsawan ingin memberikan kejutan kepada mereka. Ketika penduduk kota berkumpul untuk melihat gedung gereja yang sudah siap diresmikan, mereka sangat kagum akan keindahan dan kelengkapan fasilitas gedung itu. Semua orang memuji kemegahan bangunan tersebut. Namun ada satu pertanyaan yang diajukan oleh seorang yang hadir. Tetapi mana lampunya? Apa yang akan kami pakai untuk penerangan dalam gedung gereja ini? Tanpa menjawab,
sang bangsawan menunjuk pada gantungan-gantungan yang tertanam di dinding. Ia lalu membagikan lampu kepada setiap keluarga dengan pesan agar dibawa pada saat ibadah dan digantungkan di dinding. Setiap kali kalian hadir, wilayah di mana kalian duduk akan menjadi terang. Demikian penjelasan sang bangsawan. Setiap kali kalian tidak hadir, tempat itu akan menjadi gelap. Apabila banyak di antara kalian yang tidak datang ke gereja, maka banyak bagian dari rumah Tuhan ini akan menjadi gelap. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ilustrasi tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran setiap jemaat bagi gereja. Bukan sekedar kehadirannya di gereja saja, lebih dari itu adalah keterlibatannya dalam semua aspek kegiatan gereja, karena setiap anggota jemaat sangat berarti di dalam tubuh Kristus. Tuhan merancang gerejanya atau tubuh Kristus agar dapat melaksanakan rencana Tuhan di bumi ini sesuai dengan cara yang dikehendakinya. Tuhan ingin membangun setiap bagian di dalam tubuh Kristus. Ia tidak menginginkan ada bagian atau anggota tubuh yang superior atau lebih unggul. Tetapi Tuhan juga tidak menginginkan keadaan sebaliknya. Tuhan tidak ingin ada anggota tubuh yang dianggap rendah. Tuhan ingin agar setiap orang atau segala sesuatu berada dalam proporsi yang seimbang dan simetris. Tidak ada anggota tubuh yang tidak berkembang. Tuhan menginginkan setiap anggota tubuh berkembang dan menjalankan fungsinya. Dalam bacaan kita, Paulus sedang membahas tentang pentingnya kerjasama atau teamwork dalam gereja. Kita memang menjadi Kristen secara perseorangan, tetapi setelah menjadi orang Kristen, kita harus fokus pada kesatuan dan kesejahteraan bersama sebagai tubuh Kristus. Dalam perikop bacaan ini, Paulus menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang adalah anggota tubuh Kristus karena kita ada bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Nah, mari kita simak beberapa prinsip dalam renungan saat ini. Pertama, hargai solidaritas di dalam tubuh Kristus. Ayat 2 menyatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Istilah tubuh diperkenalkan pada ayat 12, lalu digunakan berulang kali sebanyak 18 di dalam perikop ini. Sedangkan istilah satu disebut sebanyak 5 kali dalam ayat 12 dan 13. Karena itu penekanannya adalah pada kesatuan. Tubuh kita yang terdiri dari banyak anggota dipersatukan dalam satu tubuh. Sekali lagi pada ayat 12 dikatakan, semua orang percaya secara kolektif disebut Kristus. Paulus sudah mendapat pencerahan tentang kebenaran ini di jalan menuju Damsyik ketika ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Paulus telah menganiaya orang-orang Kristen dan tidak menyadari bahwa dengan demikian sebenarnya ia sedang menganiaya Kristus. Saulus yang kemudian bernama Paulus akhirnya belajar bahwa setiap orang percaya adalah anggota dari tubuh Kristus. Karena itu saudara dan saya adalah anggota dari tubuh Kristus dan kita adalah satu tubuh. Pada ayat 13, Paulus menjelaskan alasan untuk kesatuan gereja, yaitu bahwa kita semua sudah ditempatkan di dalam tubuh Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita harus ingat bahwa setiap orang adalah anggota tubuh Kristus, karena kita ada bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Hal yang kedua, jangan memandang rendah dirimu sendiri di dalam tubuh Kristus. Pada ayat 14-20,
Paulus ingin menekankan bahwa setiap anggota tubuh memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi semua bagian itu dibutuhkan supaya tubuh dapat berfungsi sebagai satu unit. Paulus membandingkan dua anggota tubuh yang berbeda, dalam hal ini kaki dan telinga. Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Pada bagian ini, beberapa anggota tertentu memandang rendah dirinya. Ayat 14 menyatakan, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Paulus sedang membuat pernyataan yang sederhana tentang suatu kenyataan bahwa setiap bagian tubuh, setiap organ tubuh adalah berharga. Setiap orang adalah anggota tubuh Kristus karena kita ada bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Ayat 15 dan 16 berbunyi, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ungkapan aku tidak termasuk tubuh muncul baik pada ayat 15 maupun ayat 16. Hal ini merupakan indikasi dari perasaan tidak berarti. Mereka yang memandang rendah diri sendiri mungkin berkata, tidak ada seorang pun yang memandang aku penting atau bermakna. Aku hanya memberikan kontribusi yang kecil pada pelayanan. Aku tidak benar-benar berarti bagi gereja ini. Kaki merasa iri kepada tangan karena kaki ingin memiliki keunggulan dari tangan. Tangan terlihat secara terbuka oleh orang banyak, sedangkan kaki tersembunyi dalam sepatu. Kita memakaikan perhiasan di tangan, tapi tidak di kaki. Tangan bisa main piano atau biola. Tidak heran jika kaki merasa lebih rendah. Ketika voting dalam rapat, tidak seorang pun yang mengatakan angkat kakimu. Pada umumnya orang mengatakan angkat tanganmu. Kaki berpikir tangan lebih cekatan. Ia bisa mengambil barang-barang dengan mudah. Kaki memiliki rasa rendah diri karena tangan selalu menjadi pusat perhatian. Namun tubuh manusia menjadi tidak menarik jika tidak memiliki kaki. Kita menggunakan 200 jenis otot untuk berjalan. Jika kaki Anda dan otot-otot tidak berfungsi dengan baik, Anda tidak dapat bepergian ke tempat yang jauh. Selain itu, jika kaki Anda terkilir, seluruh tubuh Anda terasa tidak nyaman. Kaki betul-betul sangat penting. Jadi mengapa kaki harus berkata, aku tidak termasuk hitungan, aku tidak penting. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan aku. Tidak ada seorang pun yang peduli padaku. Ketika aku melakukan apapun, tidak ada seorang pun yang melihat atau peduli kepadaku. Lebih baik aku menyerah. Saudara-saudara, Tuhan akan memberikan reward atau ganjaran kepada kaki sesuai dengan keberadaannya sebagai kaki. Jika Anda mendapat karunia sebagai kaki, Anda akan sangat mudah tergoda untuk melihat orang lain yang memiliki karunia seperti tangan dan iri kepada mereka. Betapa pintar dan terampilnya mereka, lalu Anda merasa tidak berarti sama sekali. Tetapi saudara-saudara, Tuhan berharap agar Anda mengerjakan bagian Anda sesuai dengan karunia yang Anda miliki. Ingatlah bahwa setiap bagian tubuh adalah penting. Setiap orang adalah anggota tubuh Kristus karena kita berada bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Beberapa jemaat di Korintus yang merasa tidak memiliki karunia yang spektakuler, merasa kecil hati dan mulai bertanya, apakah diri mereka mempunyai tempat atau peran di gereja? Karena itu Paulus bertanya pada ayat 17, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengarannya? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tubuh tergantung pada kesatuan dari seluruh anggota untuk berfungsi. Sangat lucu jadinya jika tubuh hanya terdiri dari satu jenis anggota. Jika gereja hanya memiliki jemaat yang seluruhnya adalah gembala atau pendeta atau pengajar, apa jadinya? Intinya adalah bahwa
kita memerlukan setiap karunia agar tubuh Kristus dapat berfungsi. Pada ayat 18-20, Paulus menekankan bahwa Tuhan dengan kedaulatannya menempatkan karunia di gereja sesuai dengan kehendaknya. Mari kita simak ayat 18-20. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Paulus menjelaskan bahwa Tuhanlah yang memberikan karunia kepada setiap gereja dengan caranya sendiri. Perhatikan ayat 18, bahwa Tuhan memberikan anggota suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Gereja adalah tentang kedaulatan Tuhan. Kita menjadi satu karena pekerjaan Tuhan. Setiap orang adalah anggota tubuh Kristus karena kita ada bersama-sama dalam tubuh Kristus. Hal yang ketiga, jangan memandang tinggi dirimu dalam tubuh Kristus. Paulus menjelaskan bahwa kita perlu membuang kesombongan rohani karena kita semua saling membutuhkan satu sama lain. Pada ayat 21 Paulus menulis, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Melalui pernyataan ini, Paulus semakin dekat dengan masalah pelik yang sedang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Seperti telah kita lihat pada banyak bagian dari surat kepada Korintus ini, tinggi hati memang merupakan suatu masalah di antara orang-orang Korintus. Paulus perlu menjelaskan bahwa semua jemaat di Korintus saling memerlukan satu sama lain dan tidak ada seorang pun yang tidak dapat digantikan. Pada ayat 22-25 Paulus melanjutkan ketegurannya. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Paulus menjelaskan bahwa setiap anggota tubuh diperlukan, tidak ada terkecuali. Anggota-anggota tubuh yang dinilai lebih lemah, kurang terhormat, atau kurang dalam penampilan, semuanya juga sangat penting. Tujuan satu-satunya dari macam-macam karunia adalah untuk membangun tubuh Kristus. Nah, bagaimana aplikasinya bagi gereja? Setiap gereja memiliki orang-orang yang selalu ingin berada di garis depan dan menyukai sorotan publik. Namun sama pentingnya bagi kelangsungan hidup gereja adalah orang-orang yang berada di belakang layar, yaitu mereka yang melayani dengan diam-diam dan setia. Ayat 26 dikatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Sebagai anggota dari tubuh yang sama, kita juga terikat bersama-sama sehingga sebenarnya kita dapat berbagi perasaan yang sama. Apa yang menimbulkan sukacita bagi satu anggota, menimbulkan sukacita bagi seluruh tubuh. Ketika seorang anggota menderita, seluruh tubuh akan terluka. Apabila kita yakin bahwa kita adalah benar-benar satu keluarga, maka seharusnya yang terjadi banyak perubahan dalam sikap kita terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain di dalam gereja tersebut. Dan yang terakhir, hal yang keempat, hormatilah keberagaman di dalam tubuh Kristus. Ayat 27 dan 28 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar,
Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mari kita renungkan sejenak, apa jadinya gereja tanpa orang-orang yang mau melayani? Jika tidak ada yang mau mengajar di sekolah minggu, pertumbuhan rohani anak-anak akan terhambat. Jika tidak ada yang mau menjadi pro kantor atau kantoria atau pemain keyboard, tidak akan ada keteraturan dalam pujian. Jika tidak ada yang mengurus LCD dan sound system, mungkin kita tidak dapat mendengar suara pengkhotbah dan tidak dapat melihat tayangan liturgi. Jika tidak ada yang memperhatikan maintenance gedung, akan ada atap yang bocor, ruangan dan toilet yang kotor, lampu yang mati dan sebagainya. Masih banyak lagi daftar dan tidak akan cukup waktunya jika diungkapkan seluruhnya dalam renungan ini. Tetapi kesimpulannya adalah bahwa tanpa pengerja-pengerja yang setia, kita akan berada dalam kondisi yang kacau. Selanjutnya kita baca dalam ayat 29-31. Adakah semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Paulus ingin menekankan bahwa tidak masuk akal jika setiap orang memiliki karunia yang sama. Keberagaman adalah suatu hal yang sangat penting. Gereja dapat kita bayangkan seperti sebuah puzzle. Ada beberapa ratus orang yang menjadikan kepingan-kepingan pada puzzle tersebut. Setiap orang memiliki talenta, kemampuan dan karunia rohani masing-masing. Setiap orang sangatlah vital di dalam gambar puzzle yang besar. Setiap orang sangat penting artinya bagi pelaksanaan fungsi gereja ini. Jika seorang berusaha melakukan sesuatu yang sebenarnya lebih tepat dilakukan oleh orang lain, maka yang terjadi ada dua orang yang tidak berada pada posisi yang tepat. Karena itu, kita semua perlu menemukan karunia rohani kita dan melayani dengan cara yang paling produktif. Saudara-saudara sekalian, setiap orang adalah anggota tubuh Kristus karena kita ada bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Apabila saudara-saudara yakin akan pernyataan tersebut, maka marilah kita melaksanakan 4 prinsip yang kita pelajari dalam renungan saat ini, yaitu pertama, hargai solidaritas di dalam tubuh Kristus. Yang kedua, jangan memandang rendah dirimu di dalam tubuh Kristus. Yang ketiga, jangan memandang tinggi dirimu dalam tubuh Kristus. Dan yang terakhir, hormatilah keberagaman di dalam tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.